Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kalian berbahagia dan menikmati video yang akan aku tampilkan ini. Nah, di minggu kali ini kita udah masuk ke pertemuan ketiga nih teman-teman, yang mana kita akan membahas operasional deposito yang sebelumnya udah Elma sentil sedikit di materi akuntansi tabungan menurut perbankan. Jadi di sini tuh ada beberapa komponen yang bakalan kita jelasin. Namun sebelum kita mengetahui lebih dalam apa ini deposito, mari kita ketahui dulu apa pengertian deposito. Deposito itu merupakan, kita lihat dari pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Atau bisa lebih diartikan dengan nasabah deposan. Deposan itu adalah orang yang melakukan deposito, menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan sebagai contoh, maka uang tersebut baru dapat dicarikan setelah jangka waktu tersebut berakhir, dan sering disebut juga tanggal jatuh tempo. Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank, berbeda dengan simpanan tabungan dan giro, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat dan setiap hari. Maka harus ada appointment atau agreement dengan pihak bank dan pihak deposan. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis deposito. Deposito itu terbagi atas beberapa jenis ya teman-teman. Pertama ada deposito berjangka. Namanya berjangka, dia ini merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi, teman-teman. Mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai 24 bulan atau 2 tahun. Deposito berjangka diterbitkannya nama, baik perorangan maupun suatu lembaga. Artinya dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau nama suatu lembaga yang menjadi deposan pada bank tersebut. Selanjutnya dalam deposito berjangka ini, kita mengetahui adanya bunga dalam setiap transaksinya. Apa sih itu bunga deposito? Yaitu dapat ditarik setiap bulan dan setelah jatuh tempo atau jangka waktu yang telah ditentukan, baik ditarik maupun non tunai, ditarik tunai maupun non tunai, atau disebut juga pemindahan bukuan dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Jadi dalam jangka waktu kalian menyimpan uang tersebut, kalian akan memperoleh beberapa nominal uang yang dihasilkan oleh bunga yang telah ditetapkan oleh bank sesuai dengan persetujuan kalian sebelumnya nih guys. Kita lihat dari segi jumlah yang disetorkan. Dalam bentuk bulat, ada yang dalam bentuk bulat, ada yang ada batas minimalnya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan penalti atau denda. Jadi tidak bisa semua orang mengambil uang yang telah didepositokan pada waktu yang lebih cepat dari waktu jatuh tempo yang ditentukan. Karakteristiknya yang perlu kita ketahui adalah intensif atau imbalan diberikan untuk jumlah nominal yang besar, baik berupa special rate maupun intensif, seperti hadiah atau cenderamata lainnya. Intensif juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut. Artinya, dia rutin menabung, dia rutin menyetorkan deposito, dan juga rutin melakukan kebijakan-kebijakan bank, dan juga membeli tawaran-tawaran atau jasa-jasa bank yang telah ditetapkan oleh bank sebelumnya. Deposito berjangka ini diterbitkan dalam valuta asing, biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Kalian udah tahu nggak sih apa itu bank devisa? Yaitu bank yang menerima penarikan atau transaksi berupa mata uang asing yang telah disetujui oleh Bank Indonesia. Perhitungan penerbitan pencairan dan bunga yang dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Artinya penerbitan deposito berjangka dalam falas atau valuta asing biasanya diterbitkan dalam falas yang kuat seperti US dollar, yen Jepang, atau DM Jerman. Yang kedua ada jenis deposito yang mungkin belum familiar kita dengarkan sebelumnya guys, yaitu adalah sertifikat deposito. Sama halnya dengan deposito berjangka, sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dalam jangka waktu 2, 3, 6, 12, dan 18 bulan. Letak perbedaannya yaitu, sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau ditandatangani oleh pihak lain, sama halnya seperti saham yang mana hak miliknya dapat dibeli dan juga diklaim oleh orang yang sudah memiliki hak terhadap saham tersebut. Betul nggak sih? Betul. Yang ketiga ada deposito on call. Deposito on call ini sudah dijelaskan juga oleh Bu Dea kemarin, yaitu deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari, yang paling lama dan paling lama kurang dari 1 bulan, yaitu bisa kita sebut juga berjangka waktu singkat atau pendek. Diterbitkan atas nama
dan biasanya dalam jumlah yang besar. Misalnya 50 juta rupiah tapi ini tergantung juga dengan bank yang bersangkutan dan dengan deposannya ya. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call sebelum deposit on call. Dicarikan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya. Nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Jadi beberapa hari sebelum deposito ini dicairkan, maka pihak deposan akan menghubungi bank terlebih dahulu untuk pencairan uh, deposito ini atau untuk pencairan uang yang sudah didepositnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas apa ya? Baik, again. Nah, inilah perbedaan antara deposito berjangka dan deposito sertifikat deposito. Pertama, kita lihat dari karakteristik pencantuman identitas dari deposan itu sendiri. Di sini untuk deposito berjangka tertera atas nama atau atas nama deposannya. Kalau sertifikat deposito itu atas unjuk. Jadi antara keduanya memiliki nama-nama deposan atau identitas deposan yang sangat berbeda. Yang kedua adalah bukti kepemilikan disebut dengan bilet deposito, sedangkan di sertifikat deposito bukti kepemilikan disebut dengan sertifikat deposito. Selanjutnya, deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan. Artinya, setelah kalian memberikan deposito, memutuskan untuk mendeposito uang, kalian akan mengambilnya sendiri tanpa bisa diperjualbelikan atau diklaim hak milik oleh orang lain. Sedangkan sertifikat deposito merupakan deposit yang dapat diperjualbelikan sama halnya dengan saham. Selanjutnya itu tidak dapat dipindah tangankan, artinya mutlak kepada pemilik pertama atau deposan yang telah mendepositkan uangnya di bank tersebut dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Yang ketiga, untuk sertifikat deposito, kebalikannya nih, dapat dipindah tangankan, namanya juga dapat diperjualbelikan, otomatis dia dapat dipindah tangankan, ya kan teman-teman? Untuk deposito berjangka, bunga dibayarkan belakangan. Jadi kalau kalian mendepositkan uang itu, kalian akan mendapatkan keuntungan berupa bunga yang perolehannya itu belakangan. Jadi bukan seperti kayak lancar gitu per bulan, dia lancar per bulan, cuman kalian dapat di akhir-akhirnya aja atau mendekati kepada tanggal jatuh tempo. Kalau untuk sertifikat deposito, bunganya dibayarkan di muka. Artinya, karena bank memiliki ketetapan bahwa deposito ini kan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak selama deposito berjangka. Jadi artinya bunganya dapat diperoleh dahulu sebelum nantinya ada perubahan dari si deposan, apakah ini diperjualbelikan atau mungkin dipindah tangankan. Begitu mungkin maksud dari bank membuat bunganya itu diletakkan di muka, bukan tempo dikenakan denda. Tapi untuk sertifikat deposito, pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan rediskonto. Apa itu rediskonto? Rediskonto adalah instrumen yang tidak langsung serupa dengan fasilitas pinjaman jangka pendek dan jaminan surat-surat berharga pasar uang yang merupakan ketentuan bank sentral dalam menetapkan tingkat rediskonto. Surat-surat berharga pasar uang yang dapat digunakan dan dirediskontokan ke bank sentral. Singkatnya itu penetapan tingkat bunganya itu diberlakukan dalam maksud untuk penetapan diskonto dan antara lain dalam operasi pasar terbuka, dalam rangka kredit, dan Bank Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungsi lender of last resort. Selanjutnya adalah nominal ditentukan oleh nasabah. Kalau untuk sertifikat deposito, nominalnya bank yang menentukan. Selanjutnya adalah dalam mata uang rupiah. Kalau sertifikat deposito sudah dijelaskan bisa berupa valuta asing atau kurs yang ditetapkan oleh kurs yang lebih kuat di luar kurs Indonesia, yaitu bisa jadi US dollar, yen Jepang, atau yen Jerman. Yang terakhir itu dapat di roll over, dan ini tidak dapat di roll over, yaitu ketetapannya sudah tertera sebelum kalian akan mendepositkan uang. Begitu. Baik, kita balik lagi ke main web tadi. Share. Yang selanjutnya adalah mekanisme pembukaan deposito. Untuk kalian yang penasaran, gimana sih cara kita mendepositkan uang? Caranya itu beberapa langkah yang akan kalian tentukan. Pertama adalah membuka rekening deposito pastinya. Tips dari bank sentral sendiri itu adalah pilihlah bank yang dapat dipercaya untuk menghindari kecurangan dan penipuan. Pemilihan bank berpengaruh pada jumlah deposito yang diberikan. Pastinya kan, karena setiap bank mempunyai ketetapan yang berbeda-beda. Pilih produk deposito sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda.
Sehingga sebaiknya Anda mempelajari produk yang akan dipilih terlebih dahulu, tentukan jumlah setoran awal, penting untuk selalu mengingat jatuh tempo yang berlaku. Jika kalian sudah menentukan jatuh tempo yang berlaku, jangan lupa perhatikan bunga yang akan kalian peroleh sebelumnya. Berikut tata caranya itu cukup tidak terlalu rumit. Yang penting kalian memiliki persyaratan yang akan saya sebutkan. Pertama, mengisi formulir pembukaan rekening deposito, membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas. Bisa kalian pilih salah satunya, yaitu antara KTP, SIM ataupun paspor, dan juga NPWP, nomor pajak, nomor pajak, nomor wajib pengguna pajak. Iya nggak sih? Nomor pengguna wajib pajak, astagfirullah. Apabila Anda belum memiliki rekening di bank tersebut, biasanya Anda diminta untuk membuka rekening terlebih dahulu, melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening, dan jika proses telah selesai, Anda akan menerima sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikan deposito dan simpan bukti kepemilikan deposito. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui gimana cara mencairkan pencairan deposito ini. Tidak mungkin kan kalian udah deposit uang tapi nggak kalian cairkan, jangan sampai ya, itu rugi banget loh. Caranya itu cukup tidak terlalu rumit juga, yang penting kalian tuh jago ngantri kalau kalian nggak prioritas ya. Caranya itu pastikan deposito Anda sudah jatuh tempo. Ingat lagi ya, kalau sebelum jatuh tempo, apalagi kalian menggunakan deposito berjangka, kalian akan dikenakan denda, dan denda itu biasanya nggak sedikit loh, guys. Kamu tuh harus membawa billet dan sertifikat deposito yang udah kalian peroleh pas kalian melakukan deposito di awal. Akhirnya dan selanjutnya kalian tuh serahin aja tuh sertifikatnya ke petugas bank atau ke CS Customer Service. Petugasnya akan merespon dana Anda dan kamu akan diberikan slip pencairan dana deposito dan slip pencairan bunga deposito. Jangan lupakan ya, bunga harus kalian perhatikan di awal mendeposit sejumlah dana agar kalian tahu keuntungan dari kalian mendeposit ini berapa sih gitu. Rugi nggak mungkin kan? Kalian pastinya harus untung di segi perolehan bunga di akhir. Selanjutnya nanti petugas bank akan minta kalian untuk mendandatangani kedua slip tersebut dan bank akan mentransferkan dana pencairan deposito dan juga bunganya ke rekening kamu. Nah, sampai di situ dulu materi operasional deposito, dan ternyata materi ini nggak terlalu tricky ya guys ya. Kita cuman harus memahami beberapa komponen dan komponennya tersebut sudah jelas tertera di sini. Jadi menurut aku kan kalau kalian mau melakukan deposito, baiknya sewaktu kalian memiliki dana yang cukup besar, agar bunganya juga diperoleh cukup besar, dan jangan lupa untuk selalu selektif dalam memilih bank, karena kita nggak tahu bank A dan bank B itu punya keuntungan lebih besar mana dan cara servisnya lebih baik yang mana, karena itu sangat mempengaruhi untuk keberlangsungan pencairan dana kalian selanjutnya, guys. Oke, segitu dulu mungkin materi untuk pertemuan 3 ini. Minta maaf kalau misalnya banyak kata-kata yang sangat melebar dan tidak sesuai dengan aturan. I'm really sorry, dan thank you for watching this video, maybe ya. Untuk pertemuan keempat kita akan ketemu lagi, jangan lupa terus nonton video ini agar kalian makin nambah ilmu mengenai perbankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.